Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan bab 7, bangun ruang sisi datar BRSD 45, gabungan BRSD. Ini adalah materi pertemuan ke-8 semester 2, tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Sabtu, tanggal 26 Februari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, triut, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Gabungan BRSD. Perhatikan di sini, BRSD itu adalah bisa kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, kemudian selanjutnya juga 5 segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi 5, dan seterusnya. Nah, volume gabungan bangun ruang. Gabungan bangun ruang bisa jadi tabung digabung dengan kerucut, kemudian kubus dengan prisma segitiga, kemudian balok dengan 5 segi 4, dan seterusnya. Nah, rumus-rumus penting untuk menyelesaikan soal-soal tentang menghitung luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi datar BRSD, kita membutuhkan rumus-rumus berikut. Yang pertama, luas persegi sama dengan S kuadrat atau S kali S. Kemudian luas persegi panjang, panjang kali lebar. Luas belah ketupat, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luas layang-layang, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luas jar-jar genjang, alas kali tinggi. Dan luas trapesium sama dengan setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Oke, lanjutan rumus-rumus penting yang ketujuh. Volume kubus sama dengan S pangkat 3 atau S kali S kali S. Kemudian volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Volume prisma luas alas kali tinggi prisma. Kemudian volume limas sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Kemudian hubungan antara tinggi limas setengah kali sisi alas limas dan apotemanya atau tinggi sisi tegak limas itu menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Yang pertama, setengah kali sisi AB itu kita sebut dengan OP sama dengan akar dari TP kuadrat dikurangi TO kuadrat. Kemudian tinggi limas TO itu sama dengan akar dari TP kuadrat dikurangi OP kuadrat. Kemudian apotema itu sama dengan tinggi sisi tegak limas, atau kita kasih nama TP sama dengan akar dari OP kuadrat ditambah TO kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita kasih contoh soal nomor 1 dan pembahasannya. Perhatikan gambar. Volume bangun gabungan di samping adalah 300 cm kubik, 720 cm kubik, ataukah 1020 cm kubik, atau D 1220 cm kubik. Perhatikan di sini ada balok dan balok kecil, balok besar dan balok kecil. Pembahasannya, untuk yang pertama, volume bangun gabungan. Itu artinya volume balok besar ditambah dengan volume balok kecil. Volume balok besar itu panjang kali lebar kali tinggi untuk ukuran yang balok besar, dan ditambah dengan panjang kali lebar kali tinggi untuk ukuran balok yang kecil. Kemudian 18 dikali 5 dikali 6 ditambah dengan 12 dikali 5 dikali 5 dan hasilnya 840 cm kubik.
Nah, untuk luas bangun gabungan itu berarti 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali panjang kali tinggi untuk yang balok kecil, dan ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi. Berarti 2 kali 18 kali 5 ditambah 2 kali 5 kali 6 ditambah 2 kali 18 kali 6 dan ditambah 2 kali 12 kali 5 dan ditambah 2 kali 5 kali 5 dan hasilnya 606 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kedua dan pembahasannya, perhatikan gambar. Tentukan luas gabungan dan volume gabungan bangun ruang di bawah ini. Ini adalah balok dan kubus digabung. Nah, pembahasannya. Luas bangun gabungan itu berarti luas balok besar ditambah luas balok kecil, tapi ada sesuatu yang tidak ditulis. Berarti di sini 2 dikali panjang kali lebar, kemudian ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi, dan 4 dikali lebar dikali tinggi. Nah, berarti 2 kali 25 kali 10 ditambah 2 kali 10 dikali 12 dan ditambah 4 kali 10 kali 10 dan akan menghasilkan 1140 cm persegi. Volume bangun gabungan itu adalah volume balok besar ditambah volume balok kecil. Berarti panjang kali lebar kali tinggi untuk balok ukuran balok besar dan panjang kali lebar kali tinggi untuk ukuran balok yang kecil. Jadi 25 kali 10 kali 12, kemudian ditambah dengan 10 kali 10 kali 10 cm persegi. Kubik. Nah, setelah dihitung akan menghasilkan 4000 cm kubik. Oke, perhatikan contoh soal yang ketiga dan pembahasannya. Perhatikan di sini ada gambar balok, kemudian ditambah dengan 5 segi 4. Nah, tentukan volume bangun ruang sisi datar gabungan tersebut. Nah, pertama kali kita cari tinggi kerucut, itu tinggi kerucut berarti 32 dikurangi 12 sama dengan 20 cm. Jadi volume gabungan atau bangun gabungan itu adalah volume balok ditambah dengan volume limas. Nah, berarti volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi dan volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti panjang kali lebar kali tinggi juga. Nah, kemudian dimasukkan angka-angkanya, berarti 15 dikali 8 kali 12, ditambah dengan sepertiga dikali 15 dikali 8 dikali 20. Tadi yang tinggi kerucutnya. Tinggi limasnya. Berarti setelah dihitung menjadi 2240 cm kubik. Oke. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4 dan pembahasannya. Nah, di sini ada gabungan dari prisma segitiga, kemudian dengan balok, atau bisa disebut dengan prisma dengan alas trapesium ya, boleh dua macam berarti. Nah, jadi luas bangun gabungan tersebut berarti 2 kali luas trapesium atau 2 kali luas alas ditambah dengan keliling trapesium dikali dengan tinggi prisma. Nah, berarti 2 kali setengah kali BF dikali AB ditambah EF, kemudian ditambah dengan keliling trapesium itu berarti AB ditambah BF ditambah FE ditambah EA dikali dengan BC atau tinggi prisma. Nah, berarti 2 kali setengah kali 8 dikali 16 ditambah 10, kemudian ditambah dengan keliling alas itu berarti 16 ditambah 8 ditambah 10 tambah 10 dikali 20. Berarti akan menghasilkan 1088 cm persegi. Nah, AE di sini AE itu mencarinya dengan teorema Pythagoras. Kita perhatikan dengan segitiga AOE. Di situ AE itu adalah sisi yang terpanjang atau sisi miring. Berarti untuk mencari panjang sisi miringnya adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke. Kemudian contoh soal yang kelima dan pembahasannya di sini ada kubus dengan limas.
Oke, kubus dengan limas. Berarti volume gabungannya itu adalah volume kubus ditambah dengan volume limas. Volume kubus S pangkat 3, kemudian volume limasnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berupa persegi, berarti S kuadrat dikali tinggi. Oke, jadi 15 pangkat 3 ditambah dengan sepertiga kali 15 kuadrat dikali 8 akan menghasilkan 3.975 cm kubik. Nah, di sini tinggi kerucutnya adalah 8 karena dari 23 dikurangi dengan 15. Oke. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang ke-6 dan pembahasannya. Perhatikan gambar. Di sini ada prisma dengan alas trapesium. Prisma dengan alas trapesium atau bisa jadi dengan balok ditambah dengan prisma segitiga. Oke, jadi volume bangun gabungan berikut itu boleh dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan balok ditambah prisma segitiga, kemudian yang kedua dengan prisma trapesium. Nah, kalau balok dengan prisma segitiga berarti panjang kali lebar kali tinggi untuk baloknya, kemudian setengah dikali luas alas berarti alas setengah kali alas kali tinggi dikali dengan TP atau tinggi prisma. Berarti 10 kali 8 kali 6 ditambah setengah kali 10 kali 10 kali 8 dan akan menghasilkan 880 cm kubik. Nah, jika dengan mencari langsung menjadi volume prisma alas trapesium, berarti kita bisa mencari dengan luas trapesium dikali tinggi. Berarti setengah kali tinggi dikali jumlah sisi jajar S1 tambah S2 dikali tinggi prisma. Berarti setengah kali 10 dikali 16 ditambah 6 kemudian dikali 8 dan hasilnya 880 cm kubik sama hasilnya. Terserah kalian lebih paham yang mana. Oke, sampai kita di LKPD 8 BRSD 45 itu adalah materi gabungan bangun ruang sisi datar. Nah, perhatikan soal yang nomor 1. Di sini terdapat bangun gabungan kubus dan balok seperti gambar berikut. Nah, maka volumenya adalah, apakah 935, apakah 1000, atau 9850, atau 11.340 cm kubik. Silahkan dihitung. Oke, soal yang nomor 2, perhatikan gambar. Di sini ada gambar balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 6 cm. Nah, kemudian digabung dengan limas dengan alas persegi panjang dan tinggi balok dan limas itu semuanya 12 cm. Jadi tinggi gabungannya. Berarti kalian bisa mencari tinggi limasnya. Maka volume gabungannya adalah, berarti apakah 300 cm kubik atau 310 atau 320 atau 330. Berarti kalian mencari volume balok kemudian ditambah dengan volume limas. Oke. Soal yang nomor 3, perhatikan gambar. Diketahui prisma dengan alas trapesium seperti gambar berikut, maka luas permukaan prisma tersebut adalah, kalau luas itu sebenarnya kalian bisa mencari masing-masing satu persatu, yang dihitung hanya yang di pinggir. Yang dihitung hanya yang di pinggir. Berarti panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi, dan seterusnya. Dijumlah semuanya. Nah, apakah 1910 atau 1920 atau 1930 atau D 1940 cm persegi. Oke. Nah, perhatikan soal nomor 4. Perhatikan gambar. Di sini ada prisma dengan alas trapesium seperti ini. Yang satunya balok juga bisa, dengan prisma segitiga juga bisa, dan bisa disebut dengan prisma alasnya trapesium. Oke, maka volume prisma tersebut adalah, atau apakah 616 atau 726 atau 836 atau 946. Silahkan dihitung volumenya. Soal yang nomor 5, perhatikan gambar. Di sini diketahui gabungan bangun ruang dengan kubus kubus dan balok kubus dan balok seperti gambar berikut. Nah, maka luas permukaan bangunnya adalah, perhatikan di sini yang namanya luas itu berarti hanya yang dihitung yang di pinggir. Jadi jangan langsung
luas balok dengan luas balok yang kecil, itu tidak boleh. Jadi hanya yang di pinggir. Lebih baik kalian cari satu-satu, oke? Soal yang nomor 6, perhatikan gambar. Di sini ada bangun ruang balok dengan limas. Balok dengan limas segi 4. Dengan panjang baloknya adalah 14 cm, lebarnya juga 14 cm dan tingginya 10 cm. Dan tinggi limasnya 12 cm. Maka tentukan volume gabungan. Kalau volume berarti kalian hanya mencari volume balok ditambah dengan volume limas. Oke? Kemudian soal nomor 7, perhatikan gambar. Di sini ada 2 buah balok, yang balok besar dan balok kecil. Tentukan volume gabungan bangun ruang di bawah ini. Berarti kalian hanya mencari volume balok besar ditambah dengan volume balok kecil. Apakah 160, 300, atau 540, ataukah 840? Oke. Soal yang nomor 8 atau soal yang terakhir, perhatikan gambar. Di sini ada bangun ruang gabungan dari kubus dan balok seperti gambar berikut. Oke, berarti di sini panjang baloknya adalah 20, lebarnya itu adalah 10 karena sama yang di atas, dan 12 tingginya. Jadi hitunglah volumenya. Jadi kalian hanya mencari volume balok yang besar, yang bawah, ditambah dengan volume balok yang kecil, yang atas. Oke? Nah, silahkan kerjakan LKPD 8, bangun ruang sisi datar 45. Ini adalah materi gabungan bangun ruang sisi datar antara volume dan luas. Tulis jawaban kalian di buku tugas dan kumpulkan langsung di sekolah pada saat jadwal tatap muka matematika. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.